Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dilaporkan melakukan kunjungan diplomatik mendadak ke Yordania dan Turki pada tanggal 11 Desember. Situs militer BM melansir, tujuan resmi perjalanan Blinken itu adalah mendiskusikan tentang masa depan Suriah yang kini terpecah-pecah dan mempengaruhi situasi geopolitik kawasan secara luas. Namun, rupanya ada tujuan lain Blinken, yaitu berkenaan dengan potensi akses barat ke gudang senjata besar Suriah rezim Bashar al-Assad yang kini menjadi tak bertuan. Sebelum direbut dan dikendalikan pihak oposisi yang kini berkuasa di Suriah, Amerika Serikat rupanya ingin menyita senjata-senjata Suriah itu untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Menariknya, sebagian besar gudang senjata militer Suriah merupakan senjata era Soviet dan yang dipasok Rusia sendiri saat rezim Assad berkuasa. Laporan itu menyatakan persenjataan Suriah yang telah lama dianggap sebagai aset strategis bagi kekuatan regional dan global, kini diposisikan sebagai pengubah permainan potensial dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Persediaan senjata Suriah mulai dari sejumlah besar peluru artileri 152 mm dan 122 mm hingga lebih dari 3.000 tank, termasuk model T-54 atau 55, T-62, T-72, dan T-90. Barisan persenjataan ini dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di garis depan, terutama karena sumber daya militer Ukraina sendiri telah menyusut. Dari sudut pandang teknis, peralatan militer Suriah menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pasukan Ukraina. Tank T-72 dan T-90, meski tidak canggih menurut standar modern, tetap memiliki kemampuan tangguh, termasuk lapis baja komposit, senjata laras halus 125 mm yang kuat, dan sistem penargetan canggih yang dapat memberi Ukraina peningkatan signifikan dalam brigade tank mereka. Kemungkinan mengintegrasikan tank Suriah ke dalam pasukan Ukraina yang ada sangat penting, karena persediaan tank modern milik Kiev sendiri masih terbatas. Adapun perlengkapan perang yang dipasok Barat masih lambat terwujud. Aspek artileri dari persediaan senjata Suriah juga memiliki nilai strategis yang signifikan. Diperkirakan 1 juta peluru artileri dalam persediaan senjata Suriah akan secara substansial meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan pemboman berkelanjutan terhadap posisi Rusia. Peluru artileri 152 mm khususnya bisa jadi sangat menarik karena kompatibel dengan sistem lama buatan Soviet dan artileri lebih modern yang digunakan oleh pasukan Ukraina. Di lapangan, transfer logistik sejumlah besar persenjataan dari Suriah ke Ukraina tetap menjadi tantangan utama. Pengaruh Turki terhadap milisi Islamis Suriah yang menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah
kemungkinan akan menjadi kunci dalam memfasilitasi transfer tersebut. Pengaruh Ankara terhadap milisi-milisi ini yang banyak di antaranya memiliki hubungan dengan unit-unit militer Turki, menempatkannya pada peran sentral. Secara teknis, proses transfer akan memerlukan koordinasi antara intelijen Amerika Serikat, logistik Turki, dan pejabat militer Ukraina untuk memastikan pergerakan senjata-senjata ini secara efektif. Sementara transfer senjata barat terhambat oleh tantangan logistik dan lingkungan keamanan yang kompleks di Suriah. Skala dan urgensi transfer potensial ini menunjukkan bahwa operasi yang terkoordinasi dengan baik dapat dilakukan. Pemindahan artileri dan persenjataan Suriah akan memberi pasukan Ukraina tidak hanya lebih banyak daya tembak, tetapi juga redundansi yang sangat dibutuhkan dalam sistem persenjataan mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan tekanan terhadap pasukan Rusia, khususnya di Donbas dan Front Selatan. Namun, implikasi yang lebih luas dari perkembangan ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras militer. Pengalihan senjata Suriah ke Ukraina yang difasilitasi oleh Turki dapat menandakan perubahan signifikan dalam aliansi regional dan perhitungan strategis. Dengan memanfaatkan persediaan besar Suriah, Barat tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina, tetapi juga semakin mengikis keunggulan strategis Rusia di kawasan tersebut. Saat Rusia terus menghadapi kesulitan dalam mempertahankan jalur pasokan dan produksi persenjataannya, persediaan Suriah merupakan sumber daya penting yang dapat memperpanjang durasi konflik dan semakin melemahkan upaya Rusia untuk menegaskan dominasinya di wilayah tersebut. Potensi pengalihan ini menggarisbawahi sifat peperangan modern yang semakin teknis dan beraneka ragam, di mana pengendalian dan pergerakan sumber daya militer yang besar sama pentingnya dengan pertempuran di medan perang. Saat perang di Ukraina terus berlanjut, kemampuan untuk memanfaatkan sumber pasokan militer yang tidak terduga seperti Suriah mungkin terbukti menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk hasil konflik. Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, Rusia menemukan dirinya dalam ikatan strategis dengan pertanyaan utama adalah bagaimana mencegah persenjataan Suriah jatuh ke tangan Ukraina. Persediaan besar Suriah termasuk lebih dari 1 juta peluru artileri dan ribuan tank tempur utama seperti T-54 atau 55, T-62, dan T-72 merupakan sumber daya yang signifikan bagi militer Ukraina yang sedang bergulat dengan kekurangan peralatan yang semakin meningkat. Masalah utama bagi Rusia bukan hanya hilangnya kendali langsung atas angkatan bersenjata Suriah menyusul jatuhnya Assad, tetapi juga ketidakstabilan yang disebabkan oleh fragmentasi wilayah Suriah. Beberapa faksi bersenjata masing-masing dengan kepentingannya sendiri kini bersaing untuk menguasai aset militer yang penting. Meskipun Rusia mungkin berupaya mempengaruhi faksi-faksi ini, situasi politik yang terpecah-pecah membuat hal ini menjadi tugas yang sulit. Pasukan Rusia mungkin mencoba melakukan serangan terarah terhadap rute logistik yang dapat dilalui senjata untuk mengalir ke Ukraina.
termasuk serangan udara atau serangan cyber. Namun, mengingat semakin besarnya pengaruh Turki dan Israel di wilayah tersebut, tindakan tersebut mungkin terbukti tidak efektif. Secara teknis, Rusia dapat menggunakan pengaruh terbatas atas jaringan logistik, tetapi menghentikan transfer senjata ini akan menjadi tantangan jika Turki atau perantara lain memilih untuk berpartisipasi dalam pengaturan tersebut. Kemungkinan besar, Rusia akan fokus pada upaya diplomatik dengan Iran dan Turki untuk memblokir transfer ini. Upaya ini dapat mencakup tekanan kepada Turki untuk menutup rute transportasi melalui wilayahnya atau mencegah pergerakan senjata Suriah berdasarkan perjanjian perdagangan.